Oke, semuanya. eh, Sebelum memulai pembelajaran daring hari ini, mari kita awali dulu dengan pembelajaran dengan mengucapkan panjang Jumat, Om Swastiastu. Jadi seperti yang kalian lihat di dalam pamflet atau di dalam slide, jadi kita akan berbicara sekarang tentang bukti peninggalan sejarah perkembangan agama Hindu yang berada di Asia. Jadi berbicara masalah bukti peninggalan akan ada beberapa gambar-gambar yang menjadi bukti bahwa agama Hindu itu memang pernah menjadi bagian dari sejarah, bagian dari histori, bagaimana agama Hindu itu dia memiliki rekam jejaknya di masing-masing negara, tidak terkecuali di Asia itu sendiri. Oke, jadi berbicara masalah konteks di sini akan kita eh, akan Bapak bedah terkait dengan konteks pembelajaran secara daring ini, di mana ada 3 konteks awal dan ada 2 konteks cabang, yang dimana menjelaskan tentang sejarah itu sendiri, bagaimana agama Hindu itu memiliki historinya dari cara dia beragama, histori itu seperti apa, dan juga apa yang terjadi, dan apakah agama Hindu dari setiap negara di Asia itu masih eksis atau tidak, berbicara masalah sejarah. Kemudian yang kedua adalah agama Hindu sendiri sebagai tolak ukur bagaimana agama Hindu dianggap sebagai agama yang tertua di dunia dan memiliki jalan histori yang panjang di seluruh belahan bumi. Serta konteks yang ketiga kita akan berbicara tentang perkembangannya. Jadi eksistensi agama Hindu yang berada di Asia itu entah itu masih ada ataupun sudah menjadi bagian dari sejarah saja. Kemudian konteks yang di bawahnya adalah terkait dengan bukti peninggalannya dari setiap daerah yang nanti akan Bapak tampilkan, slide-slide berupa peninggalan-peninggalan sejarah yang berada di Asia itu sendiri. Jadi agama Hindu konteks tolak ukurnya adalah tentang sejarah hari ini. Timbul beberapa pertanyaan yang menjadi pola pikir kita sekarang. Apakah menurut kalian ada bukti peninggalan agama Hindu ataupun bukti peradaban agama Hindu yang berada di selain di Bali, jika kita berbicara masalah sejarah itu sendiri? Kemudian timbul pertanyaan selanjutnya, mungkin ada yang punya perspektif atau persepsi bahwa di mana saja keberadaannya terkait bukti peninggalan-peninggalan tersebut. Nah, di sini dijelaskan bahwa agama Hindu itu berasal dari 2 bangsa sebenarnya, yang dimana seperti yang ada di dalam slide itu adalah bangsa Arya yang merupakan bangsa tergolong ke dalam bangsa Persia. Bangsa Persia itu adalah bangsa yang diduga dulu beragama Hindu yang menjadi imigran dari bangsa Dravida yang berada pada slide selanjutnya. Sebagai pendahuluan, di sini agama Hindu itu dianggap sebagai agama tertua di dunia dengan sejarah panjang dan sudah ditelusuri hingga beribu-ribu tahun yang lalu. Agama Hindu pertama kali diduga muncul di India dengan beberapa perkembangan-perkembangan, termasuk juga bukti-bukti sejarah yang menguatkan terhadap kemunculan agama Hindu di India itu tersendiri. Jadi perkembangannya ini dibagi menjadi beberapa fase atau yang disebut dengan zaman. Yang pertama disebut dengan zaman Weda, yang kedua disebut dengan zaman Brahmana, yang ketiga disebut dengan zaman Upanishad, dan yang terakhir adalah zaman Buddha. Berbicara masalah zaman, yang pertama adalah zaman Weda itu sendiri, di mana zaman Weda berasal dari kata Weda yang merupakan kitab sucinya umat Hindu yang berada di Bali, yang dimana berasal dari India. Dan itu dipercaya bahwa kitab suci Weda itu merupakan wahyu yang turun dari Tuhan itu sendiri, itu Sang Yang Adi Wasa, kepada Maharshi. Adapun jangka waktu turunnya Weda itu sangat panjang. Dan kata Weda ini juga berasal dari bahasa Sanskerta yang merupakan bahasanya orang India. Jadi kata Weda itu berasal dari kata Wid yang mananya berarti adalah mengetahui. Jadi secara harfiahnya, secara keseluruhan, secara universalnya Weda itu memiliki makna pengetahuan suci dari ide Sang Yang Widi Wasa. Zaman ini dimulai dari datangnya bangsa Arya berasal dari Austria yang merupakan bangsa Persia yang berasal dari Austria, Hungaria, Babilonia ke India, tepatnya di lembah Sungai Sindhu. Kemudian ditarik sejarah, namun sebelum ke India, tepatnya di Selat Bosporus,
mereka terpisah. Bangsa Arya ini terpisah karena bangsa Arya ini membawa kebudayaan Weda melanjutkan perjalanan ke arah India. Sedangkan kelompok lainnya ini membawa peradaban yang menuju ke Iran dengan membawa kebudayaan Avesta. Sebelum terpisah di Selat Bosporus, bangsa Arya diketahui sempat hidup bersama. Jadi mereka ini dulu adalah satu kesatuan bangsa ras yang berkesinambungan bersama, tapi dia terpisah di sebuah selat. Yang namanya selatnya adalah Selat Bosporus. Dilanjutkan di dalam zaman Brahmana ini, setelah zaman Weda, muncul kitab suci Brahmana agama Hindu yang ada di India. Kitab ini disebut juga dengan Karma Kanda dan berbentuk sebuah prosa. Kitab ini merupakan bagian dari Weda yang berisi tentang peraturan dan kewajiban umat beragama. Karena itulah peranan kaum Brahmana di sini berbicara masalah golongan-golongan para cendekiawan Hindu semakin penting dan masyarakat juga bergantung pada golongan-golongan Brahmana ini. Ditandai juga dengan ditulisnya beberapa kitab-kitab Purana yang diyakini sebagai Pancamaya Weda. Jadi Purana sendiri dikenal sebagai kitab yang memuat tentang mitologi Hindu kuno zaman itu. Nah, berbicara masalah zaman Brahmana ini terdiri dari beberapa golongan pembagian yang dimana ada beberapa jenis-jenis dalam Brahmana itu sendiri. Brahmana ini terdiri dari orang suci, pemuka agama atau yang disebut dengan rohaniawan. Setelah itu, zaman Brahmana ada yang disebut juga dengan golongan kesatria. Golongan kesatria ini adalah golongan orang-orang yang duduk di kursi pemerintahan seperti raja, menteri, bangsawan, atau pejabat-pejabat lainnya. Golongan yang selanjutnya disebut dengan golongan Waisya atau Waisya terdiri dari orang yang memiliki keahlian dalam perdagangan dalam usaha-usaha ekonomi tertentu yang diyakini sudah ada pada zaman dahulu. Kemudian yang terakhir disebut dengan golongan Sudra yang terdiri dari orang-orang bawah seperti pengemis, buruh, pedagang-pedagang yang masuk ke dalam golongan Sudra. Oke, berbicara masalah zaman Brahmana kehidupan beragama ditekankan pada pelaksanaan korban suci atau sebuah ritual yang disebut dengan yatnya. Dalam pelaksanaan upacara yatnya selalu dibarengi dengan mengucapkan mantra-mantra Weda oleh para pendeta atau para pendeta catur, yang dimana dia melantunkan mantra-mantra yang disebut dengan mantra Shruti atau orang Smriti. Pada zaman Brahmana juga terjadi pembagian tingkatan masyarakat dalam agama Hindu sesuai dengan beberapa profesinya. Profesi-profesi tersebut, masyarakat tersebut terbagi dalam 4 golongan yang termasuk ke dalam catur warna atau kasta. Selanjutnya ada yang disebut dengan zaman Upanishad. Zaman Upanishad ini berlangsung dari kurun tahun 800 sebelum Masehi, di mana perkembangan Hindu bersumber pada ajaran kitab-kitab Upanishad. Upanishad memiliki makna duduk dekat dengan guru untuk mendengarkan ajaran-ajaran suci dari beliau. Pada dasarnya, Upanishad mengajarkan bagaimana mengatasi kegelapan dalam jiwa untuk mencapai kesadaran dan kebahagiaan. Adapun ajaran filsafat dalam Hindu dimulai sejak zaman Upanishad ini, sehingga ajaran yang menonjol pada zaman ini adalah ajaran yang mengajarkan bahwa segala sesuatu yang beraneka rupa berasal dari satu asal, yaitu Brahman. Pada zaman ini, pemukiman di lembah Sungai Gangga dihuni oleh penduduk yang mayoritas berprofesi sebagai pedagang. Jadi, umat Hindu di Sungai Gangga ini mayoritas profesinya adalah pedagang, di mana dia dulu memperjualbelikan barang-barang yang bisa dijual. Entah itu hasil bumi, entah itu barang-barang yang menjadi cindera mata. Karena pola pemikiran ekonomi saat itu, penduduk lembah Sungai Gangga tidak menginginkan praktik kehidupan beragama yang terlalu berlebihan. Jadi di zaman Upanishad ini. Kemudian di sini ada yang disebut dengan zaman Buddha. Zaman Buddha adalah zaman di mana berlangsung dalam kurun waktu 500 hingga 300 sebelum Masehi. Zaman ini bermula pada saat Siddhartha menafsirkan kitab Weda berdasarkan sudut pandang logika. Di samping itu juga Siddhartha juga diterapkan oleh sistem-sistem yoga atau samadhi. Jadi zaman Buddha ini ada kaitannya dengan agama sekarang, agama Buddha yang menekankan yoga serta samadhi. Oke, jadi itu penjelasan singkat yang Bapak jelaskan terkait dengan bukti-bukti peninggalan sejarah agama Hindu secara teori. Nah, di sini akan Bapak tampilkan beberapa bukti-bukti peninggalan sejarah agama Hindu yang berada di Asia. Yang pertama ada di
India namanya adalah kuil Dasavatara. Ini adalah salah satu peninggalan agama Hindu yang berada di India. Kemudian yang kedua, di sebuah kuil ada Aca Dewa Surya yang menjelaskan tentang bagaimana perjalanan umat Hindu yang masuk ke daerah Afghanistan. Kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan kuil Pasupatinat yang berada di Nepal. Jadi di Nepal itu sendiri merupakan salah satu negara yang masih memegang teguh ajaran agama Hindu. Jadi salah satu peninggalan agama Hindu yang berada di Nepal namanya adalah kuil Pasupatinat. Kemudian yang terakhir adalah kuil Dakeswari yang berada di Bangladesh. Yang dimana notabene Bangladesh sekarang adalah negara yang sudah memeluk agama Islam, tapi di sini Bangladesh dulunya diyakini bahwa dia punya peninggalan agama Hindu itu sendiri. Nah, dari beberapa pertanyaan di sana dan dari beberapa penjelasan yang Bapak berikan kepada kalian, Bapak harapkan kalian semua memiliki pola pikir atau pertanyaan-pertanyaan yang mungkin menurut kalian masih ada yang janggal. Silakan nanti kalian cantumkan di kolom komentar pertanyaan-pertanyaan tersebut dan nanti kita akan diskusikan bersama di dalam ruang kelas. Nah, itu adalah beberapa yang Pak sampaikan kepada kalian terkait dengan bukti peninggalan sejarah perkembangan agama Hindu di Indonesia. Jadi jika Bapak ada kesalahan dalam pengucapan kata, mohon dimaafkan, dan dalam daring ini Bapak akhiri penyampaian materi ini dengan mengucapkan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.